Pi Network Update. Pi Network terus merilis pembaruan. DEX mulai diuji. Ekosistem token mulai diperkenalkan. App Studio dibuka lebih luas. Bahkan RPC untuk pengujian smart contract sudah muncul di testnet. Di permukaan, semuanya terlihat seperti satu arah yang jelas, menuju ekosistem Web 3 yang lengkap. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur. Apakah semua yang terdengar besar itu benar-benar sudah bekerja hari ini? Atau sebagian masih berada di tahap pengembangan, tetapi sudah diperlakukan seolah-olah selesai oleh komunitas? Disinilah banyak kesalahan persepsi mulai terjadi. Bukan karena kurangnya update, tetapi karena cara kita membaca update itu sendiri. Satu sisi berbicara berdasarkan dokumentasi resmi, titik akhir pengembang, dan status jaringan yang bisa diverifikasi. Sisi lain membangun ekspektasi dari interpretasi, asumsi, dan narasi yang terus berkembang tanpa batas yang jelas. Dan ketika dua hal ini bercampur, hasilnya bukan kejelasan. Hasilnya adalah ilusi kepastian. Hari ini, kita tidak akan berbicara tentang harga, tidak tentang prediksi, dan tidak tentang janji masa depan. Kita akan memisahkan satu persatu, mana yang benar-benar sudah berjalan di dalam infrastruktur Pi hari ini, dan mana yang masih berada di tahap pengembangan, meskipun sering dianggap sudah siap digunakan. Semua akan kita lihat dari satu sudut yang jarang digunakan, bukan dari opini, bukan dari komunitas, tetapi dari apa yang benar-benar bisa diverifikasi secara teknis dan resmi. Karena dalam ekosistem seperti ini, membedakan antara keputusan yang rasional dan kesalahan yang mahal, bukan siapa yang paling cepat percaya, tetapi siapa yang paling disiplin membedakan antara realitas dan asumsi. Kerangka kerja video. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal yang perlu dibuat sangat jelas. Semua yang akan dibahas di video ini tidak berasal dari opini pribadi, tidak dari komentar komunitas, dan tidak dari spekulasi yang beredar di media sosial. Seluruh analisis dalam video ini hanya bersandar pada sumber resmi, mulai dari white paper yang menjelaskan desain dasar jaringan, blog resmi yang mencatat setiap pembaruan dan arah pengembangan, portal pengembang yang membuka akses ke dokumentasi teknis dan titik akhir yang benar-benar tersedia, serta Blockchain Explorer yang memperlihatkan aktivitas jaringan secara nyata dan dapat diverifikasi. Artinya, setiap kesimpulan yang akan Anda dengar bukan dibangun dari harapan, tetapi dari data yang bisa Anda cek sendiri. Dan ini penting, karena dalam ekosistem seperti Pi, perbedaan antara memahami dan sekadar mengikuti, seringkali ditentukan oleh sumber informasi yang digunakan. Di video ini, kita akan menggunakan satu kerangka yang sederhana, tetapi sangat jarang diterapkan secara konsisten. Kita akan memisahkan dua hal secara tegas. Yang pertama, infrastruktur. Apa saja yang benar-benar sudah dibangun, tersedia, dan bisa diakses secara teknis hari ini. Yang kedua, penggunaan sebenarnya. Apa saja yang sudah benar-benar digunakan secara nyata dalam skala yang bisa diverifikasi. Dua hal ini sering terlihat sama, padahal dalam praktiknya, bisa sangat berbeda. Dan disitulah letak banyak kesalahpahaman yang terjadi hari ini. Dengan kerangka ini, kita tidak perlu berdebat. Kita hanya perlu melihat apa yang benar-benar ada dan apa yang masih dalam proses menjadi. Infrastruktur yang sudah nyata. Sekarang kita masuk ke bagian apa saja yang benar-benar sudah nyata. Bukan rencana, bukan roadmap, tetapi sistem yang sudah berjalan hari ini. Yang pertama, mainnet. Blockchain Pi sudah aktif, dan aktivitasnya bisa dilihat secara langsung melalui Block Explorer resmi. Transaksi tercatat. Wallet terhubung. Data tidak disembunyikan. Ini bukan simulasi. Ini jaringan yang berjalan, dengan jejak yang bisa diverifikasi siapapun, kapanpun. Yang kedua, keberadaan bisnis yang sudah terverifikasi. Melalui proses KYB, sejumlah exchange dan layanan telah diakui secara resmi sebagai entitas yang memiliki akses ke ekosistem Pi di level operasional. Artinya, bukan hanya individu yang diverifikasi melalui KYC, tetapi juga bisnis yang berinteraksi dengan jaringan. Ini adalah fondasi penting dalam sistem keuangan digital. Identitas tidak hanya berlaku untuk pengguna, tetapi juga untuk pihak yang menyediakan layanan. Yang ketiga, Pi Wallet. Berbeda dengan banyak platform lain, wallet di Pi bersifat non-kustodial. Artinya, kendali penuh ada di tangan pengguna. Tidak ada pihak ketiga yang menyimpan akses. Dan dengan pembaruan terbaru, sistem keamanan diperkuat melalui autentikasi dua faktor sebelum proses migrasi diselesaikan. Ini bukan sekadar fitur tambahan. Ini adalah mekanisme perlindungan terhadap transaksi yang bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan di blockchain. Yang keempat,
Jaringan node Pi tidak berjalan di atas satu server terpusat. Ia didukung oleh node yang beroperasi dan berkontribusi terhadap stabilitas jaringan. Node ini bukan konsep di atas kertas. Sudah ada, berjalan, dan menjadi bagian dari infrastruktur yang menjaga integritas sistem. Yang kelima, Pi Browser. Bukan sekadar aplikasi tambahan, tetapi sebuah lingkungan. Disinilah aplikasi dibangun, diuji, dan dijalankan di dalam ekosistem Pi. Artinya, interaksi tidak hanya terjadi di level wallet atau transaksi, tetapi juga di level aplikasi yang mulai berkembang di dalam jaringan. Jika kita melihat semua ini secara utuh, satu hal menjadi sangat jelas. Ini bukan lagi tahap konsep. Bukan sekadar ide tentang apa yang mungkin dibangun di masa depan. Ini adalah sistem yang sudah berjalan, dengan komponen nyata yang saling terhubung. Dan yang paling penting, semua yang kita bahas di bagian ini bisa Anda verifikasi sendiri, langsung dari sumber resminya. Dari sini, kita mendapatkan satu insight penting. Secara infrastruktur, Pi Network telah melewati fase awal. Ia sudah berdiri sebagai sistem yang aktif. Namun, disinilah pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih penting. Jika infrastrukturnya sudah ada, sejauh mana sistem ini benar-benar digunakan dalam praktik? Ekosistem yang sedang dibangun. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Disinilah banyak persepsi mulai bercampur. Karena yang kita bahas berikut ini, memang nyata. Tetapi belum sepenuhnya selesai. Mari kita lihat satu persatu, berdasarkan pembaruan resmi. Pertama, DEX dan AMM. Pi Network telah memperkenalkan konsep Decentralized Exchange dan Automated Market Maker melalui update resmi di blog mereka. Likuiditas, pool, dan mekanisme perdagangan mulai diuji, terutama di tahap pengembangan dan pengujian. Artinya, fondasinya sudah ada. Namun, ini belum berada pada skala penggunaan global yang stabil seperti yang sering dibayangkan. Kedua, ekosistem token. Desainnya sudah dirilis ke publik untuk didiskusikan. Pendekatannya berbeda dari banyak proyek lain, lebih fokus pada utilitas dan partisipasi daripada sekadar penggalangan dana. Tetapi penting untuk dipahami, ini masih dalam tahap desain dan iterasi. Belum semua mekanisme berjalan penuh di mainnet. Belum semua pengguna bisa merasakan dampaknya secara langsung. Ketiga, Pi Network Ventures. Dana sebesar $100 juta telah dialokasikan untuk mendorong pembangunan aplikasi dan utilitas di dalam ekosistem. Ini adalah sinyal yang sangat kuat bahwa arah pengembangan tidak berhenti di infrastruktur. Namun dana ini bukan hasil akhir. Ini adalah bahan bakar untuk proses yang masih berjalan. Aplikasi yang didukung masih dalam tahap berkembang. Belum semuanya mencapai skala adopsi luas. Keempat, App Studio. Dengan fitur pembayaran, iklan, dan monetisasi, Pi membuka jalur bagi developer untuk membangun aplikasi yang benar-benar memiliki model bisnis di dalam ekosistem. Ini langkah penting menuju utilitas nyata. Namun sekali lagi, ini adalah lingkungan yang sedang bertumbuh. Belum semua aplikasi matang. Belum semua pengguna terlibat secara aktif. Kelima, developer tools dan onboarding. Pi terus membuka akses bagi developer untuk masuk, membangun, dan menguji aplikasi mereka. Dokumentasi tersedia. Tools tersedia. Akses mulai diperluas. Tetapi jumlah aplikasi yang benar-benar digunakan secara luas masih terbatas. Dari semua ini, kita bisa melihat satu pola yang konsisten. Arah pengembangan jelas. Sistem mulai terbentuk. Fondasi untuk ekosistem sudah disiapkan. Namun belum semuanya mencapai tahap di mana manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh pengguna. Dan disinilah insight pentingnya. Ekosistem Pi bukan kosong. Bukan hanya janji. Tetapi juga belum bisa disebut matang. Ia berada di tengah proses konstruksi. Di mana struktur sudah berdiri, tetapi belum semua bagian selesai dibangun. Memahami posisi ini sangat penting. Karena jika kita menganggapnya sudah selesai, ekspektasi akan melampaui realitas. Tetapi jika kita menganggapnya belum ada sama sekali, kita mengabaikan perkembangan yang nyata. Dan di antara dua ekstrim itulah, keputusan yang rasional seharusnya dibuat. Yang sering disalahpahami. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Bukan tentang apa yang sudah ada, tetapi tentang apa yang sering disalahpahami. Karena di titik ini, kesalahan bukan terjadi karena kurangnya informasi, melainkan karena interpretasi yang terlalu cepat. Yang pertama, tentang utility. Benar, Pi sudah memiliki utility di dalam ekosistemnya. Ada aplikasi, ada transaksi, ada interaksi antar pengguna. Namun, utility di dalam ekosistem tidak sama dengan adopsi global. Ini dua level yang berbeda. Sebuah sistem bisa memiliki fungsi internal yang berjalan dengan baik,
tetapi belum tentu digunakan secara luas di luar lingkungan tersebut. Perbandingan sederhananya jelas. Sistem seperti Visa atau jaringan pembayaran global lainnya tidak hanya memiliki utility. Mereka memiliki adopsi massal, integrasi lintas negara, dan penerimaan di berbagai sektor ekonomi. Pi saat ini belum berada di level itu. Bukan berarti tidak berkembang. Tetapi penting untuk memahami posisinya hari ini, bukan membandingkannya dengan sistem yang sudah matang secara global. Yang kedua, tentang smart contract. Perkembangan memang ada. Dengan munculnya RPC server di testnet, developer mulai memiliki akses untuk menguji, mensimulasikan, dan membangun logika berbasis kontrak pintar. Ini langkah penting. Namun, ini masih berada di tahap pengujian. Belum ada deployment penuh di mainnet yang digunakan secara luas oleh publik. Belum ada ekosistem smart contract yang berjalan stabil seperti yang sering dibayangkan. Artinya, fondasinya sedang disiapkan. Tetapi bangunannya belum selesai. Yang ketiga, tentang ekosistem token. Banyak yang melihat ini sebagai peluang keuntungan. Padahal jika kita kembali ke desain resminya, arah yang diambil berbeda. Ekosistem token dirancang untuk mendorong partisipasi, untuk menarik pengguna, untuk membangun utilitas di dalam aplikasi, bukan sebagai sistem yang menjanjikan profit. Ini perbedaan yang sangat penting. Karena ketika sebuah mekanisme utilitas diperlakukan sebagai instrumen keuntungan, ekspektasi akan berubah arah. Dan disitulah potensi kesalahpahaman muncul. Jika kita tarik garis dari ketiga poin ini, kita akan melihat pola yang sama. Informasinya tidak salah. Perkembangannya memang ada. Tetapi kesimpulan yang diambil, seringkali terlalu jauh dari posisi saat ini. Insight yang paling penting di sini sederhana, tetapi sering diabaikan. Banyak yang tidak benar-benar salah dalam memahami Pi. Namun mereka terlalu cepat menganggap semuanya sudah selesai. Padahal dalam sistem seperti ini, perbedaan antara sedang dibangun dan sudah matang. Bukan sekadar detail kecil. Itu adalah perbedaan yang menentukan cara Anda melihat risiko, peluang, dan keputusan yang Anda ambil. Gap antara realitas versus harapan. Sekarang kita sampai pada inti dari seluruh pembahasan ini. Disinilah perbedaan antara realitas dan ekspektasi terlihat paling jelas. Mari kita letakkan secara sederhana. Di satu sisi, infrastrukturnya sudah ada. Mainnet berjalan. Wallet aktif. Node beroperasi. Sistem bisa diverifikasi. Namun di sisi lain, banyak yang sudah menganggap ini setara dengan sistem global yang siap digunakan di mana saja. Padahal itu dua tahap yang berbeda. Kemudian, ekosistemnya memang sedang dibangun. Developer mulai masuk. Aplikasi mulai muncul. Tools sudah tersedia. Tetapi seringkali dipersepsikan seolah-olah seluruh ekosistem sudah matang dan siap digunakan secara luas. Padahal kenyataannya, masih dalam proses pertumbuhan. Hal yang sama juga terjadi pada utility. Fungsi dasar sudah ada. Transaksi bisa dilakukan dalam lingkungan tertentu. Namun dalam ekspektasi banyak orang, utility ini sudah dianggap luas, seolah sudah terintegrasi secara global. Padahal skalanya masih terbatas. Dari tiga perbandingan ini, kita bisa melihat satu pola yang konsisten. Realitas bergerak secara bertahap, sementara ekspektasi sering melompat langsung ke tahap akhir. Dan disinilah kalimat yang paling penting dalam video ini. Masalah Pi bukan tidak berkembang, tetapi perkembangan itu belum mencapai skala yang dibayangkan banyak orang. Memahami perbedaan ini bukan untuk melemahkan keyakinan, tetapi untuk menempatkan posisi kita tetap rasional. Karena keputusan yang diambil berdasarkan ekspektasi yang terlalu jauh dari realitas, seringkali berujung pada kekecewaan. Sekarang pertanyaannya berubah. Jika kita sudah memahami posisi Pi hari ini, lalu sebenarnya kemana arah yang sedang dibangun? Untuk menjawab itu, kita kembali ke sumber yang sama, data resmi. Jika kita melihat roadmap, blog resmi, dan perkembangan di sisi developer, arahnya cukup konsisten. Fokus pertama adalah penguatan utility. Pi tidak bergerak dengan pendekatan spekulatif. Mereka membangun fungsi terlebih dahulu, bagaimana aset ini bisa digunakan di dalam ekosistemnya. Fokus kedua adalah pengembangan aplikasi. Melalui App Studio dan dukungan developer, Pi mendorong lahirnya aplikasi yang benar-benar bisa digunakan, bukan sekadar konsep. Artinya, nilai tidak hanya berasal dari token, tetapi dari aktivitas yang terjadi di dalam jaringan. Fokus ketiga adalah ekspansi ekosistem. Melalui program seperti Pi Network Ventures, mereka mencoba memperluas jumlah proyek, layanan, dan use case yang bisa berjalan di atas jaringan. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu, karena bergantung pada pertumbuhan nyata, bukan hanya peluncuran fitur. Dan fokus keempat adalah validasi bisnis. Melalui KYB, setiap entitas yang terlibat harus melewati proses verifikasi.
Ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah fondasi untuk membangun ekosistem yang bisa dipercaya dalam jangka panjang. Dari semua arah ini, satu insight menjadi sangat jelas. Arah Pi bukan mengejar skala secepat mungkin, tetapi membangun utilitas terlebih dahulu, baru kemudian berkembang ke skala yang lebih luas. Ini adalah jalur yang lebih lambat, tetapi juga lebih terstruktur. Dan bagi siapapun yang mengikuti perkembangan ini, memahami arah tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menebak hasil akhirnya. Cara membaca Pi Network dengan benar. Jika Anda hanya melihat harga, Anda akan terus merasa bingung, karena harga bergerak berdasarkan ekspektasi, emosi, dan persepsi pasar yang seringkali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Namun ketika Anda mulai melihat infrastrukturnya, melihat bagaimana sistem dibangun, bagaimana validasi dilakukan, dan bagaimana ekosistem berkembang, Anda mulai memahami satu hal yang lebih penting daripada sekadar angka. Dan disinilah letak pembelajaran yang bisa Anda bawa pulang. Dalam dunia aset digital, ada dua tipe pendekatan. Yang pertama, mengikuti narasi. Yang kedua, membaca struktur. Narasi bisa berubah dalam hitungan hari. Tetapi struktur, jika dibangun dengan benar, akan menentukan masa depan dalam jangka panjang. Pi Network tidak bisa dinilai hanya dari satu titik waktu. Tidak bisa diukur hanya dari satu metrik. Karena yang sedang dibangun bukan sekadar aset untuk diperdagangkan, tetapi sebuah sistem yang mencoba menyatukan identitas, utilitas, dan ekosistem dalam satu jaringan. Dan itu tidak pernah terjadi secara instan. Maka cara paling rasional untuk melihatnya bukan dengan bertanya, apakah ini sudah berhasil? Tetapi dengan bertanya, seberapa jauh proses ini sudah berjalan, dan ke arah mana ia bergerak? Karena disitulah kualitas keputusan Anda ditentukan. Pi Network bukan tentang apakah sudah jadi, tetapi tentang seberapa jauh prosesnya sudah berjalan. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Dari semua yang kita bahas hari ini, mana yang paling terasa saat ini? Progres yang nyata, atau hype yang beredar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.